Baik, ada dua hal yang akan di-sharing pada live kali ini ya. Tahun baru, cuti, dan sempat ada ini juga nih, jatuh saya ini terpeleset di pinggir kolam nih. Jadi diurut dulu nih kakinya nih, alhamdulillah sudah meninggal sekarang, alhamdulillah. Nah, kita nggak sekarang rutin lagi, nanti insya Allah tiap hari Senin malam kita rutin lagi live. Jadi pada intinya ini sekedar sharing saja, sekedar sama-sama belajar ya. Saya juga sambil mempelajari aturan-aturan ataupun hal-hal yang baru dalam hal pengadaan. Ya mudah-mudahan dengan saya bacakan ini hal-hal yang baru dalam pengadaan, saya juga bisa belajar dan teman-teman juga bisa terinfokan ya terkait hal-hal dalam pengadaan barang jasa. Ini ada dua topik ya yang akan di-sharing ataupun dipelajari pagi ini. Pertama ini terkait SDM pengadaan ya, yang kaitannya dengan SE Kepala LKPP nomor 1 tahun 2024 tentang pemenuhan kebutuhan Japung pengelola barang jasa. Dan satu lagi nanti saya akan sharing tentang buku pengadaan nih, karena ini dari Pak Nandang Sutisna ya, yang kedua nanti ya. Kita bahas dulu yang pertama ya. Ini terkait SE 1 tahun 2024. Ini kemarin banyak yang bertanya ya ke saya, ini masih berlaku nggak? Nah ini sebagai ralat ya, saya jawab belum ada yang baru SE-nya. Nah ternyata setelah saya ngobrol atau mendapat informasi dari Ordal ya, Ordalnya tapi bukan Pak Peri di Perpus, bukan ya. Itu konten perpustakaan sudah tayang tuh, silakan ya. Yang main ke LKPP jangan lupa ke perpustakaan LKPP ya, baca-baca buku pengadaan ya. Nah, ini setelah tanya-tanya Ordal ya. Nah, jadi SE LKPP nomor 1 tahun 2024 tentang pemenuhan kebutuhan Japung pengelola pengadaan barang jasa, personil lainnya bersertifikat kompetensi dan PPK bersertifikat kompetensi tahun 2024 itu hanya berlaku untuk pengadaan barang jasa pemerintah pada tahun anggaran 2024. Jadi tahun anggaran baru tentunya ya kembali lagi ke Perpresnya ya. Jadi tidak menggunakan SE 1 2024 ya. Dulu kan waktu awal-awal tahun 2024 sempat gempar nih ya. Sempat gempar, bukan gempar lah apa ya. Sempat rame lah gitu ya. Terkait nanti tidak sah kontraknya segala macam ya. Sampai saya bahas di samping kolam renang dulu tuh, ingat ya. Lihat aja konten-konten yang awal-awal tahun dulu ya. Jadi intinya saya ulangi. Pertama, surat edaran Kepala LKPP nomor 1 tahun 2024 ya, SE nomor 1 2024 tentang pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pengadaan barang jasa, personil lainnya bersertifikat kompetensi dan PPK bersertifikat kompetensi tahun 2024 hanya berlaku untuk PBJP pada tahun 2024. Jadi tahun 2025 karena belum ada yang baru ya, berarti kembali ke Perpres ya, seperti itu ya. Untuk pelaksanaan pengadaan barang jasa tahun 2025 agar KLPMDA mengacu ke Perpres nomor 16 tahun 2016 tentang pengadaan barang jasa pemerintah sebagaimana dirubah melalui Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres 16 ya 2016 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kembali ke Perpres ya. Nah kalau mau didetailkan apa saja nih terkait kompetensi ya di dalam Perpres 16 tahun 2016 dan perubahannya Perpres 12 tahun 2021, saya bacakan ya, silahkan nanti dilihat silahkan dilihat di Perpresnya ya. Nah, pertama ada di pasal 74A ayat 2 bahwasanya KLPMDA wajib memiliki pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa atau disingkat dengan pengelola PBJ sebagai kelompok kerja pemilihan, pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Jadi KLPMDA harus punya Japung di dalam Pokmil atau PP-nya itu ya, di pasal 74A ya ayat 2 ini mengingatkan kembali ya. Kemudian 74A ayat 3 pengelola pengadaan barang jasa ya, di Japung ini ya, pengelola pengadaan jasa itu Japung ya, dapat ditugaskan sebagai PPK. Nah dapat ya, kalau di LKPP sudah semua jadi PPK ya, termasuk saya menjadi PPK ya. Kemudian ulangi ya, pasal 74A ayat 3 pengelola pengadaan barang jasa atau Japung ya, JPBJ dapat ditugaskan sebagai PPK
membantu tugas PAKPA melaksanakan persiapan pencatuman barang jasa dalam katalog elektronik dan ditugaskan sebagai SDM pendukung ekosistem pengadaan barang jasa. Ya, intinya jadi PPK lah ya, Japung ya. 74B ayat 1, KL Pemda wajib memiliki pengelola pengadaan barang jasa menyusun rencana aksi pemenuhan pengelola PBJ. Nah, harus rencana aksi nih pemenuhan Japung ya, rencana aksi. Kemudian 74B ayat 2, dalam hal jumlah pengelola pengadaan barang jasa atau dalam hal jumlah Japung di lingkungan KL Pemda belum mencukupi sesuai renaksi ya, rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang jasa dimaksud ayat tadi, maka pelaksanaan tugas Pokja pemilihan dilakukan dengan ketentuan. Nah, ketentuan Pokmil nih, Pokja pemilihan untuk setiap paket pengadaan wajib barang kontakan sekurang-kurangnya 1 Japung ya, dalam Pokmil harus ada 1 Japung. Anggota Pokmil selain pengelola pengadaan barang jasa dilaksanakan oleh PNS pegawai negeri sipil yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau sertifikat keahlian tingkat dasar level 1 di bidang PBJ. Jadi Pokmil minimal 1 Japung, ya bagusnya idealnya Japung semua ya. Kalau tidak ya 1 Japung, yang lainnya itu PNS yang bersertifikat kompetensi ya atau kompetensi level 1 ya, biasa serendah-rendahnya iman ya. Kemudian B-nya pelaksanaan tugas PP. Nah, tadi kan Pokmil, sekarang PP ya. Yang tidak dapat dilakukan oleh pengelola pengadaan barang jasa atau oleh Japung dilakukan oleh PNS yang memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi itu berarti sertifikat kompetensi sebagai pejabat pengadaan dan atau serendah-rendahnya iman, bahasa saya serendah-rendahnya iman ya. Serendah-rendahnya kompetensi lah. Karena kompetensi paling rendah kan dasar nih, kompetensi pengadaan ya. Sertifikat keahlian tingkat dasar atau level 1 di bidang PBJP. Jadi untuk PP juga ya oleh Japung atau kompetensi PP atau dasar atau level 1. Kemudian dalam Perpres juga pasal 88 huruf B menyebutkan bahwa PPK, Pokmil, PP yang dijabat oleh personil selain pengelola pengadaan barang jasa, selain Japung ya, wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa paling lama 30 Desember 2023. Itu sudah lewat nih 2003 nih. Harus punya kompetensi berarti semuanya sekarang ya. Pasal 88 huruf D menyebutkan bahwa PPK, Pokmil, PP wajib memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar di bidang PBJ sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang jasa sampai dengan 31 Desember 2023. Sudah lewat juga nih Om Peri, 31 Desember 2023 juga. Berarti harus kompeten ya, harus kompeten. Oke. Selanjutnya nomor 2 dalam Perpres ya, penyusunan renaksi sebagaimana ayat 1 huruf C diatur dalam Perlem nomor 8 2022 tentang perubahan atas Perlem nomor 6 2021 tentang penyusunan pengelolaan rencana aksi pemenuhan pengelola pengadaan barang jasa. Nah, silahkan ini ya dilihat ya, ini untuk renaksinya ya. Dalam pasal 4 ayat 1 ayat 2 Peraturan Kapolri nomor 8 diatur bahwa pejabat pembina kepegawaian di KL Pemda menyusun dan mengelola renaksi rencana aksi pemenuhan pengelola pengada atau Japung ya. Pemenuhan pengelola PBJ atau Japung ini pada Desember 2022 merupakan paling sedikit 60% dari rekomendasi kebutuhan Japung pengelola pengadaan barang jasa yang diterbitkan LKPP. 60% ya pemenuhannya ya. Oke, pada tahun 2024 ada SE nomor 1 2024 ya. Nah, ini tentang pemenuhan kebutuhan Japung pengelola pengadaan jasa. Tapi itu hanya berlaku pada tahun 2024 sesuai tadi yang di awal ya. Itu jadi kembali lagi ke Perpres ya. Kembali ke Perpres ya, intinya harus kompeten ya. Harus kompeten sesuai dengan jabatannya ataupun sesuai dengan posisi apa sebagai di pengadaannya. Itu yang pertama ya. Jadi ini juga sebagai ralat atau koreksi karena beberapa pertanyaan saya jawab terkait SE 1 2024 masih berlaku nggak? Ya saya sih jawabnya normatif ya, belum ada SE baru, belum ada aturan baru, belum ada revisi baru ya. Nah, tapi takut disalahartikan masih berlaku ya. Jadi intinya SE 1 tahun 2024 itu
terkait kompetensi pengadaan barang jasa ya, itu untuk PPK dan sebagainya itu hanya untuk pengadaan tahun 2024. Tahun 2025 ya harus sesuai Perpres. Ya berarti harus kompeten karena kan semua tanda kutip relaksasinya sudah berakhir di 2023 dan 2024 ya. Jadi harus kompeten semuanya. Begitu yang pertama ya. Oke. Silahkan ada pertanyaan, kayaknya aman ya. Ada ya kayaknya. Oh, ini tidak berhubungan tapi nggak apa-apa lah. Dia tim mau tanya pinjam bendera entah siapa itu terus pelanggaran. Ya, pelanggaran. Pinjam bendera itu pelanggaran, sudah banyak kasusnya ya, kasusnya baik di pengadaan kontrak ataupun kasus di pengadilan. Jadi pada intinya pinjam bendera itu pelanggaran, banyak dibahas juga di grup Telegram belajar pengadaan ya, silahkan join di belajar pengadaan. Ya sederhananya ya pinjam bendera itu pertama ya dari sisi efektif efisien itu kan berarti ada entitas lain ya yang tidak tercatat di dalam proses pengadaan barang jasa, baik itu dalam proses pemilihan atau dalam berkontraknya ya, dalam berkontrak ya, tapi dia melakukan pekerjaan biasanya gitu kan ya, padahal kan yang melaksanakan pekerjaan itu harus tercatat di dalam kontraknya ataupun di dalam proses pemilihannya. Nah, jadi itu satu itu. Kemudian kalaupun itu istilahnya di subkon, nah ini biasanya pinjam bendera itu kan bukan hanya subkon, bukan hanya pekerjaan minor, tapi major item bahkan keseluruhannya bahkan. Jadi itu ada istilah lain jual paket lah seperti itu. Memang sih dalam aturan ya tidak termaktub ataupun tidak tertulis langsung, tapi ya itu melanggar pasal-pasal terkait subkon, melanggar pasal-pasal terkait prinsip pengadaan ya, efektif efisien ya, dan tentunya kalau masalah efisiensi nanti akan ada layer tambahan keuntungan seperti itu. Gitu ya di Etim ya. Oke. Terkait pinjam bendera itu pelanggaran. Di YouTube belajar pengadaan juga ada, silahkan di ini aja silahkan dicek ya pinjam bendera di YouTube belajar pengadaan. Ketikin aja pinjam bendera belajar pengadaan pasti muncul deh. Mendagri Menke, nah yang mana nih ya Budi Harti ya, saya tidak tahu nih ya. Silahkan di sharing ya kalau ada SE atau ini ya terkait kompetensi pengadaan ya, Mendagri Menke silahkan ya. Oke.